Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranisha Putri dari kelompok 1A. Perkenalkan, nama saya Harun Wijaya. Kali ini kami akan melakukan KIE anemia defisiensi besi. Saya sebagai dokter dan Ramya sebagai pasien. Langsung saja dimulai. Selamat pagi, dengan saya Dr. Harwin. Apa benar dengan Ibu Ramya 20 tahun? Selamat pagi dok, betul dok. Oke, baik. Jadi Ibu, berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan sebelumnya, didapatkan bahwa hemoglobin atau HB Ibu ini 11 gram per desiliter yang menandakan bahwa Ibu mengalami anemia. Tetapi perlu diketahui bahwa masih dalam taraf yang ringan ya Bu. Oh, Nah, iya, dok. anemia yang Ibu alami ini disebabkan karena kekurangan zat besi. Sebelumnya apakah Ibu pernah mendengar mengenai hal tersebut Bu? Atau Ibu tahu apa itu anemia defisiensi besi? Yang saya tahu justru anemianya aja dok. Kalau saya tahu itu kekurangan darah ya dok kalau nggak salah. Oh, baik. Jadi kalau untuk kasus Ibu ini sebenarnya terjadi karena faktor utamanya itu Ibu kekurangan dari zat besi. Jadi kurangnya zat besi ini menyebabkan produksi atau pembentukan hemoglobin yang Ibu dari kekurangan itu menjadi terganggu. Nah, hemoglobin di sini fungsinya Ibu untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh sehingga kalau dia kurang itu juga akan membuat tubuh mengalami misalkan lemas, lesu Hmm. begitu Bu. Oh Hmm. ya dok. Nah, hal-hal yang perlu Ibu perhatikan, itu misalkan paling utama kan tadi kita berbicara tentang zat besi. Nah, saya perlu tahu, sehari-hari Ibu, makannya itu bagaimana Ibu? Apa-apa saja misalkan hanya satu jenis, 2 jenis, sehingga gizinya tidak seimbang. Nah, bagaimana Bu? Kalau saya sendiri, saya mahasiswa dok. Jadi makannya itu masih satu jenis, mungkin kayak ikan atau ayam, lebih Mmm, seringnya kayak gitu dok. berarti, kurang lengkap ya begitu Bu? Iya mungkin dok. Oke. Jadi perlu diperhatikan ya Bu, terutama untuk zat besi, sumber-sumber zat besi ini, dia itu yang paling kaya misal dia di daging merah Bu, misal seperti, daging sapi, kemudian dari sayur-sayuran misalkan sayur bayam, kemudian juga dari kacang-kacangan Bu. Nah, dari sumber-sumber itu Ibu bisa, eee, tiap hari mengkonsumsi, eee, gizi seimbang juga perlu diperhatikan ya Bu. Nah, itu yang perlu Bu. Selain itu juga, dalam masa yang produktif, misalkan pada ibu yang masih mengalami masa menstruasi, itu juga perlu diperhatikan Bu, saat-saat menstruasi itu kan, terjadinya perdarahan atau, keluar darah ya Bu. Iya dok. Nah, di situ, tetap penting Ibu mengkonsumsi, zat besi yang lebih banyak dari, yang biasanya gitu Bu. Hmm. Nah, kemudian juga dari, kita misalkan mengkonsumsi obat seperti obat MAH, antasida, itu juga mengganggu penyerapan dari zat besi, itu juga perlu kita perhatikan, Bu. Nah, kemudian juga pada masa pertumbuhan, itu juga perlu dibutuhkan zat besi yang lebih besar dari, normalnya. Misalkan pada bayi dan usia, remaja, Bu. Nah, dari hal-hal tersebut, itu juga kita perlu, melakukan pencegahan, Bu. Jadi bila Ibu misalkan sudah sehat pun untuk mencegah terjadi kembali, nah dari yang paling utama itu, Ibu harus mengetahui di mana kondisi, eee, membutuhkan zat besi yang, kadarnya lebih banyak dari biasanya, nah itu Ibu harus penuhi. Nah, kita bantu dengan, tablet zat besi, Bu. Nah, tablet zat besi ini, untuk mensupport, dengan lebih cepat untuk mengembalikan kadar HB Ibu, yang sebelumnya, eee, kurang, menjadi normal. Nah, untuk makannya Hmm. sendiri ini, 2 kali dalam 1 hari ya, Bu. Iya. Nah, perlu diketahui juga, Bu, efek sampingnya ini bisa berupa, mual dan muntah. Nah, itu, gejala pada umumnya, tetapi Ibu tidak perlu khawatir, Ibu cukup, beristirahat saja sehingga nanti kondisi Ibu akan, menjadi lebih baik. Nah, nanti juga saya akan tambahkan, vitamin C, yang bisa Ibu konsumsi 1 sampai 2 kali ya, Bu. Oh iya dok. Kemudian apa ada yang ingin Ibu tanyakan? Untuk konsumsi obatnya itu sebelum atau sudah makan ya dok? Oh, baik. Jadi untuk konsumsi obat ini, sebaiknya tablet tablet ini sebelum makan. Nah, ini juga, eee, agar penyerapan di dalam tubuh itu lebih optimal begitu, Bu. Oke dok. Kalau saya mau nanya lagi, kalau untuk penyakit saya Mhm. ini bisa disembuhkan nggak ya dok? Jadi penyakit Ibu ini, tentunya bisa disembuhkan. Jadi dengan upaya yang telah kita, katakan sebelumnya, dengan mencukupi kebutuhan dari zat besi Ibu, maka nanti dia perlahan akan kembali lagi ke, nilai normalnya begitu, Bu. Terlebih, saat ini kondisi Ibu kan
nasi dalam yang taraf yang ringan begitu, Bu. Iya. Terus Dok, saya mau nanya, kan tadi dokter bilang untuk pencegahan kalau misalnya terjadi kembali, kayak kasus saya, tapi kalau Mhm, misalnya teman saya yang belum kena penyakit ini kira-kira bisa dicegah nggak Dok? Kan katanya lebih rawan mhm, untuk, wanita, usia, mmm, iya saya gitu iya ya Dok? Iya. iya iya betul. Nah, jadi untuk yang memang sebelumnya belum terkena anemia, nah itu perlu kita beritahukan, Bu, misalkan teman Ibu dengan risiko misalkan dia yang sama, mengalami masih dalam masa produktif, mengalami menstruasi ataupun dia, mmm kekurangan dari segi porsi makannya yang tidak seimbang porsi makannya dengan gizi-gizi yang seimbang, khususnya dalam kasus ini ya zat besi ya, Bu. Nah, perlu diingatkan untuk, nutrisinya harus dijaga. Nah, dari situ bila memang dia membutuhkan saat-saat masa yang dia membutuhkan zat besi yang banyak, bisa dibantu dengan yang tadi, Bu, tablet zat besi dan bisa dikombinasikan dengan vitamin C sehingga dia lebih, efisien, Bu, kerjanya, misalnya pengikatannya dari oksigen tadi dan Nah baik Dok. Eee, saya pikir udah nggak ada pertanyaan dari saya Dok. Oke baik. Bila tidak ada, Ibu, perlu diingatkan kembali untuk konsumsi, khususnya zat besi itu perlu dijaga ya, Bu. Mmm, Juga perlu makannya itu, gizinya seimbang, Bu, kemudian istirahat yang cukup. Nah, hal ini kita mencegah, juga dia menjadi semakin berat anemianya, Bu. Karena kalau anemia semakin berat itu bisa, berdampak pada, fungsi kognitif atau, dari daya ingat Ibu, bisa juga berpengaruh pada daya tahan tubuh, serta juga bila berat dia dapat mengganggu aktivitas, misalkan Ibu sedang, mahasiswa ya berkuliah, itu mengganggu dalam proses belajar mengajar. mmm, Nah, untuk itu kita mencegah jangan sampai juga semakin berat. Nah, untuk, teman Ibu juga dapat Ibu beritahu sehingga dia tidak mengalami, anemia deficiency besi. Mungkin sekian Bu, bila tidak ada yang ditanyakan, eee, semoga, kondisi Ibu dapat semakin baik ya Bu. Terima kasih Bu. baik Dok. Baik, terima kasih Dok. Ya baik sama-sama Bu. Remember when I told you no matter where I go